Halo teman-teman, selamat datang di channel Zona Matematika. Kali ini kita akan belajar tentang operasi hitung campuran pada bilangan bulat. Baik, langsung saja kita masuk ke materi berikut ini. Dalam menyelesaikan operasi hitung campuran bilangan bulat, terdapat dua hal yang perlu kita perhatikan, yaitu yang pertama, tanda kurung. Kemudian yang kedua, tanda operasi hitung. Apabila dalam suatu operasi hitung campuran bilangan bulat terdapat tanda kurung, maka harus kita selesaikan terlebih dahulu operasi hitung yang ada di dalam tanda kurung. Tanda kurungnya seperti mana? Seperti ini ya. Sebaliknya, apabila dalam suatu operasi hitung tidak terdapat tanda kurung, maka pekerjaannya berdasarkan sifat-sifat operasi hitung. Apa saja sifat-sifat operasi hitung yang ada pada suatu bilangan bulat? Yang pertama yaitu operasi perkalian dan pembagian. Jadi ini sama-sama kuat. Artinya operasi yang terletak di sebelah kiri harus kita kerjakan terlebih dahulu. Jadi kalau seandainya suatu operasi pembagian dan perkalian yang mana yang terletak di sebelah kiri itu yang terlebih dahulu kita selesaikan. Kemudian yang kedua yaitu operasi penjumlahan dan pengurangan. Apabila operasi penjumlahan dan pengurangan bertemu, maka ini memiliki kekuatan sama. Artinya mana operasi yang berada di sebelah kiri terlebih dahulu yang kita kerjakan. Kemudian yang ketiga itu adalah operasi campuran, di mana antara perkalian dan pembagian bertemu dengan penjumlahan dan pengurangan. Maka untuk menyelesaikannya kita dahulukan terlebih dahulu operasi perkalian dan pembagian daripada penjumlahan dan pengurangan. Jadi yang perlu diingat itu perkalian dan pembagian kita kerjakan terlebih dahulu daripada penjumlahan dan pengurangan. Untuk lebih memahaminya, kita perhatikan contoh soal berikut ini. Misalnya pada operasi hitung campuran, terdapat contoh soal tentukan hasil operasi hitung berikut ini. Inilah contoh-contoh soal yang akan kita bahas pada pembahasan kali ini. Oke, langsung saja kita bahas untuk soal ini satu persatu, dimulai dari contoh soal yang pertama. Misalnya contoh soal yang pertama yaitu adalah tentukan hasil dari operasi hitung berikut ini. 80 dibagi kurung buka dalam kurung 11 dikurang 7 dikali negatif 4 kurung tutup sama dengan titik-titik. Ingat, untuk menyelesaikannya kita perhatikan terlebih dahulu tanda kurung. Jadi di sini terdapat 2 kali tanda kurung. Ini tanda kurung di luar dan tanda kurung di luar ini ya, dan tanda kurung di dalam. Masing-masing tanda kurung ini kita beri warna yang berbeda untuk pembahasan di sini ya, untuk memudahkan kita memisahkan mana yang harus kita kerjakan terlebih dahulu. Seperti contoh di sini, kurung buka di sini dan kurung tutup di sini kita beri warna coklat. Jadi seperti ini. Kemudian untuk tanda kurung yang di dalam tanda kurung coklat kita beri warna merah. Baik, seperti ini ya teman-teman.
Untuk memudahkan kita tulis sama dengan sebelah kiri dan kita salin ulang soal yang di atas. Jadi sama dengan 80 dibagi kurung buka 11 dikurang 7 dikali negatif 4 kurung tutup. Setelah terbentuk seperti ini, kita selesaikan terlebih dahulu tanda kurung yang berada di dalam tanda kurung. Artinya tanda kurung yang berwarna merah terlebih dahulu. Kemudian setelah itu kita selesaikan tanda kurung berwarna coklat. Baru kita untuk selanjutnya 80 dibagi hasil dari tanda kurung warna coklat. Langsung saja kita selesaikan untuk soal yang pertama. Jadi di sini kita tulis sama dengan hasil dari tanda kurung warna merah yaitu 11 dikurang 7 hasilnya 4. Setelah didapat hasilnya kita tulis kembali soalnya 80 dibagi kurung buka dikali negatif 4 kurung tutup. Kemudian langkah selanjutnya 4 dikali negatif 4 karena masih ada tanda kurungnya. Jadi kita harus mendahulukan apa yang ada di dalam tanda kurung. Baik, untuk hasilnya sama dengan 4 dikali negatif 4 hasilnya negatif 16. Kemudian kita salin ulang menjadi 80 dibagi negatif 16. Tinggal 2 operasi hitung lagi yaitu operasi pembagian. Tinggal kita bagikan 80 dibagi negatif 16. Hasilnya negatif 5. Baik, sudah selesai untuk contoh soal yang pertama. Cukup mudah apabila kita memperhatikan tanda-tanda yang ada pada soal. Jadi yang perlu diingat yaitu adalah kita perhatikan tanda kurungnya. Apabila tidak terdapat tanda kurung, kita perhatikan tanda operasi hitungnya atau sifat-sifat operasi hitung, di mana kita mendahulukan perkalian dan pembagian daripada penjumlahan dan pengurangan. Oke, sampai di sini untuk contoh soal yang pertama. Kita lanjut ke contoh soal yang kedua. Untuk contoh soal yang kedua ini kita perhatikan di sini dalam kurung negatif 8 ditambah 5 dikali kurung buka 36 dibagi dalam kurung 6 dikurang 9 kurung tutup. Jadi di sini kita perhatikan di sini ada tanda kurung, kemudian di sini juga ada tanda kurung. Di sini ada tanda kurung di dalam tanda kurung. Baik, seperti tadi untuk memudahkan kita rubah warna tanda kurung yang di luar berwarna coklat. Kurung buka di sini, kurung tutup di sini. Kurung buka di sini dan kurung tutup di sini. Jadi seperti ini. Oke, kemudian kita rubah lagi tanda kurung yang berada di dalam tanda kurung coklat. Di sini 6 dikurang 9 menjadi warna merah seperti ini. Baik, setelah terbentuk seperti ini kita salin soalnya untuk memudahkan kita. Dan kita rubah tanda sama dengannya menjadi sebelah kiri. Sama dengan negatif 8 ditambah 5 dikali 36 dibagi 6 dikurang 9. Setelah tertulis seperti ini, kita langsung saja untuk menghitung tanda kurung berwarna merah. Karena ini tanda kurung di dalam tanda kurung. Jadi kita tulis sama dengan hasil dari 6 dikurang 9 negatif 3. Kemudian kita salin kembali soalnya
dalam kurung negatif 8 ditambah 5 dikali 36 dibagi negatif 3. Kemudian setelah terbentuk seperti ini, kita bisa lanjut untuk mencari hasil dari yang di dalam tanda kurung. Di sini bisa kita tulis sama dengan negatif 8 ditambah 5, hasilnya negatif 3, dikali 36 dibagi negatif 3, hasilnya negatif 12. Baik, setelah ini tinggal kita kalikan negatif 3 dikali negatif 12. Ingat, untuk perkalian dua bilangan negatif hasilnya positif. Maka hasilnya di sini adalah positif 36. Baik, sudah selesai untuk contoh soal nomor 2. Ya, kita lanjut untuk soal nomor 3. Di sini tertulis untuk contoh soal nomor 3, 168 dibagi dalam kurung 17 ditambah 7 dikali dalam kurung negatif 19 ditambah 15. Di sini terdapat dua tanda kurung dan tidak ada tanda kurung di dalam tanda kurung. Jadi kita cukup ganti warna tanda kurung ini menjadi warna coklat. Jadi seperti ini. Kemudian kita tulis ulang contoh soal nomor 3. Sama dengan 168 dibagi dalam kurung 17 ditambah 7 dikali dalam kurung negatif 19 ditambah 15. Angka selanjutnya kita tulis di sini sama dengan hasil dari perhitungan yang ada di dalam tanda kurung 17 ditambah 7 hasilnya 24. Kemudian di sini negatif 19 ditambah 15 hasilnya negatif 4. Di sini kita turunkan 168 dibagi 24 dikali negatif 4. Baik, sudah selesai untuk operasi hitung yang ada di dalam tanda kurung. Di sini terdapat dua operasi hitung, di mana pembagian dan perkalian. Karena operasi perkalian dan pembagian sama kuat, maka kita dahulukan mana yang terletak di sebelah kiri. Di sini pembagian. Maka kita dapat membagikan 168 dibagi 24 terlebih dahulu. Baru kita kalikan negatif 4. Kita tulis lagi di sini sama dengan 168 dibagi 24 hasilnya 7. Kemudian kita tulis kembali di sini dikali negatif 4. Karena ini perkalian berlawanan tanda, maka hasilnya negatif. 7 dikali 4, 28. Jadi sama dengan negatif 28. Baik, sudah selesai untuk contoh soal nomor 3. Baik, sampai di sini pembahasan kita kali ini. Semoga lebih mudah dimengerti oleh teman-teman semua. Semoga bermanfaat dan tetap semangat.